Selamat sore Cah, kita konten lagi ya. Sebelumnya seperti biasa pulang kerja ngonten. Assalamualaikum Cah. Semoga-moga kabeh sehat, diparingi rezeki, barokah lan kuat. Kajate dikabul nih. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol aja sambil motoran ya Cah. Biasalah pulang kerja ngonten. Fungsinya ben apa ya, ben produktif. Kalau teman-teman bertanya kenapa ngonten, tak jelasin sambil jalan ya. Saya tak nengah sih. Waktu erong mari Cah. Kenapa harus ngonten? Karena saya ingin memanfaatkan waktu saya yang lebih bermanfaat, yang pertama. Yang kedua, sejujurnya saya itu bekerja di sebuah perusahaan sebagai multimedia, di mana pekerjaan saya adalah membuat sesuatu yang kreatif untuk diposting di sosial media kantor saya. Kita rajin aja lah, nggak terlalu panas. Ini panas banget soalnya. Lanjut ya. Jadi saya itu bekerja di sebuah PT Adeva Indo, di mana PT tersebut itu bergerak di bidang persewaan transportasi, baik harian maupun kontrak bulanan. Di perusahaan tersebut juga melayani kontrak bulanan untuk perusahaan. Jadi teman-teman kalau punya perusahaan, butuh kendaraan untuk perusahaannya, bisa nih langsung hubungi di PT Adeva Indo. Lanjut lagi, kenapa kok harus ngonten? Karena kerjaan saya itu di bidang kreatif. Terus setiap pulang kerja, saya itu berpikir di kamar, mari kerja masa yo ngene-ngene. Masa hidup mau gini-gini aja ya kan. Saya pernah tato nenggone kamar terus mikir lagi ya, karo kesel kan. Masa urip arep ngene-ngene iki terus. Kan ya kita butuh sebuah perubahan ya kan. Jadinya kita pikir lebih dalam, karena saya terbiasa dengan bidang editing, karena saya terbiasa dengan bidang-bidang kreatif. Jadinya saya ngonten. Dan meskipun gear saya ini belum bagus, masih menggunakan alat seadanya. Iki pun ya bukan alat yang mahal ya Cah. Merekam pakai HP Android. Terus saya pakai strap dada. Jadi seperti inilah tampilannya kira-kira. Penuh guncangan ya es. Orang kuat tuku GoPro sing Hero 8 ke atas lah. Soalnya kalau Hero 8 ke bawah itu stabilitasnya kurang menurut saya loh ya. Pakai alat kantor juga nggak enak ya kan. Jadi kita semampu kita seadanya kita ngonten. Karena saya terbiasa di bidang editing dan kreatif, akhirnya wah ini ngonten wae lah. Tapi ngonten apa lah? Proses menemukan konten apa ini yang sangat banget susah. Bahkan berbulan-bulan saya itu mencari. Kalau kalian lihat channelku ini kan ada yang food vlogger, ada yang ini kan agak campur-campur ya. Belum ada kefokusan atau niche, belum ada niche-nya. Dan saya tuh pernah melihat suatu motivasi dari orang-orang yang udah ngonten lama-lama dan udah pro-pro lah intinya. Nah saya kan pemula ya kan di bidang YouTube. Untuk menemukan niche itu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu kan. Setelah itu saya pernah dengar suatu kalimat di suatu channelnya orang, saya lupa namanya siapa, bilangnya gini, cara menemukan niche adalah menemukan jati diri kamu sendiri, yang pertama. Dan niche itu adalah dirimu sendiri, itu yang kedua. Nah saya tuh menemukan jati diri saya itu ya motoran dan kulineri. Cuma kalau kuliner tuh kalau saya nodong kamera ke tempat dagang tapi follower saya masih kecil, itu saya sungkan ya. Akhirnya saya menemukannya ya ini, motoran ini, motovlog ini. Karena saya paling sering menggunakan transportasi ya motor. Meskipun kadang saya langsir pakai mobil, pakai IS, tapi menurut saya yang paling sering dan intens itu naik motor.
Dan saya suka motoran keliling kota gitu kan. Kadang pulang kerja tuh nggak langsung pulang, kalau pikiran lagi penuh gitu kan ya motoran. Berkendara adalah obat, itu menurut saya true. Berkendara adalah obat. Nah becah iki guncang-guncang kabeh iki. Dalane yo dalan desa ya ngene iki. Semoga-moga lah satu kualitas yang apik-apik. Itu kenapa saya ngonten. Kalau kenapa ngontennya motovlog, karena yang pertama daerah saya ini kan menurut saya bagus. Daerah saya ini sangat amat bagus view-nya, masih asri gitu kan. Lewat desa-desa ini ya meskipun masih guncang-guncang, aku yakin ini gak guncang no apik videoku. Terus karena sebagian hidup saya itu dihabiskan di atas motor wirawiri, dan menurut saya motor saya ini enak itu diajak konten karena ya nggak kopling, matic, bagel di sini itu bulat gitu kan. Sawahnya api dah. Nah, gini loh kalau di desa tuh suka aku. Jadinya saya milihnya motovlog karena saya ingin berbagi apa yang ada di daerah saya. Ya kapan-kapan kita bisa touring lah ke mana gitu. Coba tulis kota mana yang bagus buat ngevlog, motovlog kayak gini. Karena bagi orang yang suka motoran itu menikmati perjalanan itu 80%, 20% itu tujuan. Dan saya pernah mengutip dari kata atau kalimat seseorang yang suka motoran, itu namanya Mas Biptia Diva, Mas Bibet lah orang-orang bilangnya. Itu kan motornya CB ya kan. Tujuan dari pergi adalah kembali pulang. Itu bener. Karena sejauh apapun kita pergi tuh kita inginnya tuh pulang. Tujuannya tuh pulang teman. Gear yang saya gunakan ini saya pakai strap dari Ulanzi, lebih kokoh karena saya pernah beli yang apa itu harganya 40 ribuan tuh nggak enak. Plastiknya itu kayak murah, gampang putus, gampang patah, geleor bosnya, kurang kokoh. Akhirnya saya pakai Ulanzi. Handphone saya pakai Samsung S10 Plus, nggak pakai iPhone dah. Randedet 15 juta tuh kok aneh, HP tak ngumet dah sih. Yes, ben wong-wong sing duwe duit kuwi mangae. Ya kita berproses ya kan. Muga-muga sing dukung channelku iki rezekine akeh. Apa masih subscribe wae undang kaji, Mak. Amin. Amin iki akeh wong mulih ke sawah lho, ngarit-ngarit akeh. Itu kalau mikrofon saya pakai Boya lavalier yang tanpa baterai itu loh, Boya BYM M1 kalau nggak salah loh ya. Nggak salah ya bener loh ya, yang terbaru pokoknya. Gitu. Untuk aplikasi perekaman saya pakai bawaan HP di 1080 60 fps. Editingnya campur dah. Kalau saya itu lebih suka pakai editing pakai HP karena ya lebih simple, kecuali untuk kegiatan yang profesional ya. Itu pakai PC wajib. Lebih simple. Ada CapCut, ada KineMaster. Kebetulan CapCutnya pakai yang inilah, dikasih sama Mas Riko Wildan. Kalian coba cek YouTube-nya Mas Riko Wildan tuh, CapCutnya mantep banget tuh. Editingnya ya nggak terlalu gimana yang jedak-jeduk gitu ya enggak. Untuk kalian yang berharap channelku ini channel yang jedak-jeduk remake ora cah. Sing editingnya full power full effect ya ora cah. Iki standar biasa, ini sing penting saya bisa menyampaikan pesan, terus bisa melihat keadaan lah
di sekitar vlog saya ini ya, sawah-sawah. Saya bisa menunjukkan betapa indahnya daerah saya ini. Ini di Bendo, banyak truk mogok. Nah, ini jalannya mau lurus, tak tarik sih. Gatel tanganku. Enak. Kalau motor ini namanya Surti. Ini Surti namanya. Surti ini Vespa LX 150 3V. Jadi ini adalah Vespa LX yang cc-nya 150 paling akhir. Warna putih. Kenapa pakai Vespa LX 150 ya? Karena yang pertama Vespa. Saya tuh pengen motor Vespa tapi gak pengen ngopling, akhirnya belinya yang Matic. Ini. Kenapa Mas lo nggak seper nama Primavera? Duitnya reneng, wes iki paling cocok. Duitnya reneng, duitnya guliane sih cukup. Mas sayangnya speedometernya mati. Wes kesel aku tentang nih. Bang yo ora tau motoran banter-banter ya kan. Sata motoran banter-banter bos. Kalem-kalem eneng, selamat. Wetasem gede banget tuh. Nenek ndruwun ya. Wah, banyak orang di sawah itu kan. Seru pulang kerja lewat sawah-sawah hijau-hijau, adem nih meripat. Pemane besok ngene iki tekan omahe sambut anak bojo. Wis. Ademe ati iki. Ini kita sudah sampai di Belotan. Kecamatannya ikutnya Bendo. Motong jalan lah. Buat sawah-sawah. Mungkin bagi teman-teman yang mau mulai ngonten, mulai aja lah. Karena saya pun sekarang juga lagi start ngonten. Pun kadang ngisen ya ngomong ning jero helm dingeti wong kaya masih kayak omong-omong dhewe jero helm gendeng. Gendeng nyoben ya kan. Dulu juga orang bawa tongsis ngevlog itu kan, kamera madep ke muka itu kan, ngomong-ngomong dhewe dianggap gendeng. Tapi akhirnya akeh sing ngiso, akeh sing berhasil kan, akhirnya akeh sing ngevlog ya kan. Nah, motovlog ini kan di daerahku juga masih belum terlalu banyak ya. Cuma ada motovlogger yang sudah terkenal di daerahku namanya Saonone Motovlog. Tapi sekarang masnya di Jogja kalau nggak salah. Nah, itu juga panutan juga itu Mas Saonone Motovlog. Ya enake ya motovlog ngono kuwi kan. Ning ya kontennya menarik ya. Ceken Saonone Motovlog. Motornya api-api ngene. Banter-banter. Nah, aku ngene motor kalem-kalem ngene iki. Ngarepe truk tebu. Motornya kalem. Sak madyone. Yang penting teko. Kalau ada yang bertanya pakai Vespa Matic, boros gak mas? Untuk full tanknya 50.000 lah, itu saya gunakan untuk sekitar ya 5 hari lah, nggak sampai seminggu kok. 5 harian dengan jarak rumahku ke kantor itu sekitar 12 kilo, PP jadi 24 kilo. Irit lah 150 cc 3V. Semoga-moga bisa upgrade motor juga ya. Sip, bismillah. Oke. Buat teman-teman semangat terus. Kalau mau ngonten wae, rasa wedi. Menemukan niche itu rasa mumet-mumet delok kontennya wong liya-liya lah, sampai delok referensi ngene nang YouTube wong liya saking kakek referensi, akhirnya gak mulai-mulai. Langsung wae lah, opo sing sekitaran daerahmu kene jadikan potensi. Hobimu baca yo bisa yo storytelling tentang bacaanmu. Hobimu main game yo game gue di review-review yo ora apa-apa. Iku. Kalau kalian mau belajar editing, mas aku tapi rasa editing. Rasa wedi. Enek kabut enekin master karek ketak ngono. Iki pun konten neng musik-musik sing jedak-jeduk remake sing efek transisi sing neko-neko.
Wes ngobrol ngoceh ngene iki kat ngono. Semuanya hari ini semoga kalian bisa mengawali konten pada aku ini cah lagi ngawal Bapak Talas. Sekian tak tutup saja cah. Iki kontenku wis duwa kita ya kan. Muga-muga sehat kabar, rezeki akeh, limpah. Terus hajate ya dipermudah karo Gusti Allah. Kayak sampean-sampean kabeh iki sing mempermudah hajatku dengan cara subscribe. Muga-muga ya jenengan kabeh iki terus dibantu karo Gusti Allah melalui jalan-jalan yang tidak terduga. Wes sakmono uga matur suwun cah. Suwun ya. Assalamualaikum. Wes teka perapatan Gurang Gareng ya, cedhak omahku iki. Sing touring lewat perapatan Gurang Gareng mampir monggo. Matur suwun.